Langkah catur Jokowi turun tangan berantas mafia migor kejutkan Bohir. Denny Siregar, Pak D kalau udah kesel kebijakannya ekstrim, mampus, ngalamat nggak bisa tidur nih mafia-mafia. Saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Membaca bagaimana seorang dirjen perdagangan memainkan peran dengan penerbitan izin ekspor untuk minyak goreng, jujur saya itu geram banget. Sama geramnya dengan membaca berita tentang seorang pejabat yang tertangkap memainkan kuota impor. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegiat media sosial Denny Siregar komentari perihal Presiden Jokowi yang melarang ekspor bahan minyak goreng. Diketahui, Presiden Jokowi mengambil keputusan melarang ekspor minyak goreng supaya pasokan minyak kembali melimpah dan harganya murah. Jokowi melarang ekspor minyak goreng direspon langsung oleh Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya. Denny Siregar mengatakan, kebijakan Jokowi dinilai berani untuk menghentikan ekspor minyak untuk menekan para pengusaha yang mendapat keuntungan dari hasil minyak. Kata Denny Siregar pada cuitannya di Twitter, Sabtu 23 April, Pak D ini kalau udah kesel, kebijakannya bisa ekstrim gini. Gak pakai gamang karena tekanan pengusaha yang dapat cuan besar dari ekspor. Langsung stop. Ini yang saya suka dari beliau. Sebelumnya, Jokowi mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai Kamis 28 April 2022 mendatang hingga akhir waktu yang belum ditentukan. Keputusan Jokowi soal larangan ekspor minyak goreng ini diambil setelah memimpin rapat dengan sejumlah menteri pada Jumat 22 April 2022. Rapat pelarangan ekspor minyak goreng ini juga membahas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Jokowi berkata, saya putuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jokowi melanjutkan, pihaknya akan langsung mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa berbuat curang Pak Kapolri. Jadi bisa kami sampaikan kepada Mas Aiman bahwasannya bahwa pengungkapan ini diawali adanya informasi dari masyarakat. Dia berkata, agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Cuitan Denny Siregar lantas mengundang komentar dari warganet dari akun @mikyaldwi, kayaknya di luar perkiraan para begundal minyak nih. Biasanya bakal dibarengi sama sesuatu hal yang tiba-tiba juga nih. Hehehe, lanjut Pak Jokowi, sampai harga turun. Kemudian dari @sorun2020, akhirnya Pak D juga yang turun tangan. Dari @coffeebarazaki, inilah keputusan yang tepat, cepat oleh orang yang pro rakyat, panjang umur sehat selalu presidenku. Dari @tato261, Mas Bro, ini bukti kalau Pak Owi berpihak pada rakyat. Orang sabar juga ada batasnya kan? Kalau nggak dibegitukan para bohir akan semakin balelo tuh. Aneh demen nih, Pak D tegas. Dan ingat, tegas itu bukan berarti kejam, tapi bijaksana. Diketahui naiknya harga minyak goreng hingga kelangkaan di pasaran telah terjadi sejak akhir 2021. Pemerintah sebelumnya sempat berusaha mengatasi keadaan dengan melakukan pengetatan ekspor CPO, termasuk memprioritaskan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan di dalam negeri. Diberitakan sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus minyak goreng, yaitu dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana. Langkah Kejaksaan Agung menjerat mafia minyak goreng alias migor tidak dengan tangan kosong. Kejagung sudah mengantongi semua percakapan para tersangka. Para mafia migor lain yang belum ditangkap dijamin tak akan bisa nyenyak tidur. Fakta Kejagung sudah mengantongi semua percakapan mafia migor dibeberkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.
Percakapan itu berbentuk data elektronik. Dalam data tersebut akan diketahui bagaimana pemufakatan para tersangka melakukan kerjasama yang melanggar hukum untuk meloloskan ekspor sawit ke luar negeri tanpa memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Kata Febriansyah, penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Inilah yang akan memperkuat bagaimana kerjasama antar para tersangka. Namun sejauh ini, isi percakapan tersebut belum bisa dibuka ke publik, sebab penyidik masih melakukan penelitian terhadap alat bukti tersebut. Kata Febriansyah, penyidik meyakini ada kerjasama antara tersangka dari Kemendak dan dari para pengusaha atau swastanya. Bagaimana menurut Anda?